Itu bagaimana perasaannya kalau di belakang makmumnya orang-orang Indonesia, mungkin hal biasa buat Ustadz. Tapi ketika mengimami di satu masjid di negara Arab dan para makmumnya adalah orang-orang Arab sebagian, itu gimana Ustadz? Perasaan antum gitu? Iya, ini yang saya bilang lagi dari pertama, pengalaman luar biasa. Masya Allah. Membacakan Al-Quran Ya. di negara Arab. Negara Arab. Didengar oleh orang Arab. Masya Allah. Sempat nervous beberapa hari. Oh gitu juga. Bahkan beberapa minggu. Oke. Itu sempat nervous. Ya Allah. Sangat-sangat nervous. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah, Ya. sekarang sudah terbiasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs Podcast. Teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah, saya saat ini masih berada di Rasul Khaimah, salah satu kota atau negara bagian dari United Arab Emirates yang posisinya sekitar 100 km dari kota Dubai. Hari ini saya sangat bahagia. Nah, teman-teman tahu kenapa? Saya alhamdulillah ini sudah tinggal lama di Depok, teman-teman. Kenapa saya bahagia? Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan saya memanggil beliau Ustadz Aulia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di Ian Vlogs Podcast Ustadz. Siap. Teman-teman, sebagai informasi awal, Ustadz Aulia ini adalah salah satu imam masjid Indonesia yang diberikan amanah untuk memimpin masjid, mengimami di salah satu masjid di United Arab Emirates. Beliau ini tinggal di Depok. Beliau adalah orang Depok, teman-teman. Betul Ustadz? Alhamdulillah betul. Nah, saya senang banget teman-teman. Karena apa? Saya besar di Depok, teman-teman. Tapi tiba-tiba Masya Allah pertemukan saya dengan Ustadz Aulia yang juga saat ini tinggal di Depok. Senang, wah ternyata dunia kecil. Ustadz Aulia, bisa disampaikan ke teman-teman kira-kira gimana ceritanya sampai berangkat ke Emirat ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, perjalanan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, bisa menginjakkan kaki di negara Uni Emirat Arab. Masya Allah. Puji syukur, alhamdulillah, saya ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia-Nya bisa bersilaturahmi, bisa membuat pengalaman baru. Ya, betul. Di Uni Emirat ini. Ya. Mengapa bisa ke sini? Nah, itu Ustaz. Awalnya dapat informasi, dapat broadcast dari Kementerian Agama berkenaan dengan lowongan menjadi imam di Uni Emirat Arab. Oke. Ketika itu terpancing rasa penasaran untuk bisa ngimami di negara Arab. Kemudian atas restu orang tua, guru, istri, dan teman-teman, saya iseng mencoba daftar ketika itu, dan alhamdulillah setelah 2 kali tes. Itu kapan Ustaz? Bisa dikasih tahu nggak teman-teman? Itu kapan daftarnya, kapan tesnya? Itu tahun berapa? Apa tahun yang sama? Tesnya di tahun 2002. Oh, berarti memang baru sekali. Tahun 2002. Tesnya 2022 tesnya diadakan oleh Kementerian Agama di salah satu hotel di Jakarta. Tes pertama alhamdulillah lulus.
Allah. Kemudian tes kedua langsung oleh para masyayikh Uni Emirat Arab. Oh, oke. Dan alhamdulillah lulus juga. Alhamdulillah. Itu bisa mungkin bagi teman-teman yang calon imam di Indonesia, itu mungkin bisa dikasih tahu Ustadz, itu jenis tesnya apa aja tuh? Jenis tesnya masih sekitar Al-Quran. Salah satunya hafalan paling utama. Kemudian bahasa Arab. Kemudian fikih ibadah. Nah, ya. Kemudian mungkin ada nilai plusnya dari sisi suara dan lagu. Oh, masya Allah. Ya. Oke, Ustadz. Jadi dari tes 2 kali tes itu sampai berangkatnya ke United Arab Emirates itu jaraknya berapa lama, Ustadz? Dari tes terakhir dengan keberangkatan? Sekitar 6 sampai 7 bulan. Itu lambat tuh karena memang pandemi atau gimana itu? Atau memang seperti itu normal? Kalau menurut sampean nggak ada berita kenapa lambat diberangkatkan setelah sudah diketahui bahwa antum diterima? Mungkin saya kira pengurusan perihal berkas-berkas yang harus disiapkan, visa, paspor, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang membuat perjalanan bisa tersendat sampai 6 sampai 7 bulan. Oke. Oh, 6 sampai 7 bulan ya. Sampai akhirnya antum berangkat itu tahun berarti tadi sebetulnya 2021 ya, Ustadz ya? Tesnya ya? Iya. Hah? 2021. Oke, karena kan ya 2021 Ustadz ini. Oke. 2021. Terus jadi sampai di UAE sendiri itu kapan? Tepatnya kira-kira bulan apa kemarin? Saya tiba di Uni Emirat bulan November tanggal 16 2021. Oke. Nah, oke, Ustadz. Jadi sampai pada saat ini, saya pengen tanya, Ustadz, biar agak santai gitu. Ketika antum pertama kali menginjakan kaki di United Arab Emirates, terus melihat keadaannya, bagaimana pandangan antum, first impressionnya terhadap United Arab Emirates pada saat itu? Oh iya. Awal tiba di Bandara Abu Dhabi. Oh, di Abu Dhabi. Oh iya, betul ya, di Abu Dhabi bukan di Dubai. Iya, betul. Oke. Berangkat dari Indonesia malam jam 11. Ya. Kemudian sampai di Abu Dhabi menjelang subuh. Oke. Ketika itu kami disambut oleh pihak KBRI. Masya Allah. Dan luar biasa penerimaan dari pihak Auqaf, Uni Emirat Arab. Ya. Kami yang ditempatkan di Rasul Khoimah itu langsung dijemput oleh pihak Auqaf. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi penyambutannya luar biasa, fasilitasnya luar biasa. Oke. Masya Allah. Nah, itu pada saat sampai, terus sudah dijemput. Itu apakah antum sudah sudah mendapatkan masjid yang permanen di bawah antum ditugaskan di masjid A, B, C, D, atau menunggu dulu beberapa saat baru antum mendapatkan masjid permanen? Untuk itu awal kedatangan di Rasul Khoimah itu ditempatkan di Masjid Singgah. Di Masjid Singgah. Masjid yang bukan yang masih belum permanen ya? Iya. Di Masjid Singgah. Di situ kami diberi waktu untuk istirahat beberapa minggu. Sehingga setelah itu nanti dari pihak Auqaf menjemput lagi kami untuk ditempatkan di masjid tempat kami bertugas. Siap. Sambil selama 2 minggu itu atau beberapa hari itu mempersiapkan hal-hal terkait dengan masalah urusan-urusan visa segala macam gitu ya untuk dalam sini ya. Ustadz Aulia itu jaraknya berapa lama dari Masjid Singgah itu ya sampai antum akhirnya mendapatkan, jadi hitungannya pertama sampai datang ke sini tanggal 16 itu ya, November ya. Betul. Sampai antum mendapatkan masjid permanen yang antum imami saat ini. Itu berapa lama kira-kira kalau yang saya ingat itu kira-kira sekitar 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu doang ya? Cuma 2 minggu. Oh, berarti alhamdulillah ya. Karena kalau ada sebagian yang agak lama gitu, tapi ternyata Ustadz Aulia 2 minggu itu masya Allah nikmat itu. Alhamdulillah berkat doa warga Depok. Oh, masya Allah.
Nah, Ustadz selanjutnya apa perasaan Ustadz Aulia pertama kali ya mengimami yang orang Arab yang notabene kan mereka tuh bahasanya, ya kan? Itu bagaimana perasaannya? Kalau di belakang makmumnya orang-orang Indonesia mungkin hal biasa buat Ustadz. Tapi ketika mengimami di satu masjid di negara Arab dan para makmumnya adalah orang-orang Arab sebagian, itu gimana Ustadz? Perasaan antum gitu? Iya, ini yang saya bilang lagi dari pertama, pengalaman luar biasa. Masya Allah. Membacakan Al-Quran ya. Di negara Arab. Didengar oleh orang Arab. Masya Allah. Sempat nervous beberapa hari. Oh gitu tuh. Bahkan beberapa minggu. Oke. Itu sempat nervous. Ya Allah. Ya. Sangat-sangat nervous. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah. Ya. Sekarang sudah terbiasa. Alhamdulillah. Ya, memang biasanya pertamanya pasti betul. Seperti itu ya. Itu betul. makanya kenapa saya tanyakan kenapa Masya Allah. Saya sendiri ketika diimami dengan contohnya Ustadz Asep gitu ya di masjidnya beliau di Al-Akhyar di antara jamaah-jamaah yang semuanya orang Arab itu, saya demi Allah tuh bangga sekali ya Allah. Ada saudara kita putra bangsa yang mengimami kita di negeri Arab yang semuanya jamaah itu mayoritas orang Arab teman-teman. Dan jadi sholat itu jadi ya Allah seneng bangga gitu. Makanya saya juga kenapa tanya ke Ustadz Aulia itu dia. Satu, saya yakin juga yang awal-awalnya Ustadz-Ustadz di sini ketika menjadi imam yang diimami makmumnya orang-orang Arab juga mungkin sama punya perasaan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Aulia. Ustadz Adia, ini sebelum kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nah, kan saya ini orang Depok nih, saya tinggal di Depok 1 orang tua, di Wijaya Kusuma. Teman-teman pengen tahu antum ini di Depoknya di mana gitu? Saya Depoknya di Pancoran Mas. Di Pancoran Mas. Oh, di dekat mana di Pancoran Mas? Pancoran Mas agak luas. Wah, nanti kalau saya ceritain ini orang pada datang. Silaturahmi gitu ya. Ada di daerah Sawangan atau di itu ya di Pancoran Mas betul? Di Pancoran Masnya dekat Rumah Sakit Bakti Yuda. Oh, oke. Orang sudah pada tahu pasti. Wah, Bakti Yuda udah pasti dah. Saya udah itu tempat saya bolak muter-muter dulu itu di sini. Iya. Oh di Bakti Yuda ya. Tuh teman-teman, alhamdulillah seorang putra bangsa yang tinggal di dekat Bakti Yuda sekarang ada menjadi imam di United Arab Emirates. Masya Allah. Ustadz itu. Terus bisa diceritakan juga pendidikan antum apa sih gitu sampai bisa antum berangkat ke sini di Indonesia, apa pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir PT IKI S1 saya. Oh, PT IKI. Oh, PT IKI itu khusus untuk hafal Quran aja ya? Atau ada ilmu-ilmu yang lain? Ada ilmu-ilmu yang lain, ada tarbiyah, ada syariah. Oh, oke. Kebetulan saya Fakultas Usuluddin. Oh, Usuluddin, oke. Jurusan tafsir hadis. Dan alhamdulillah juga menghafal di PT IKI. Oh, Masya Allah. Jadi jurusannya Usuluddin? Iya, betul. Masalah mantap, alhamdulillah syukur. Jadi memang ya itu bocorannya ke teman-teman. Memang ketika kami mendengar beliau ceramah itu nikmat sekali. Nanti teman-teman di Indonesia di sekitar Depok mungkin yang melihat video ini, tapi mungkin udah lumayan terkenal beliau di daerah Depok itu. Emang ceramahnya enak sekali Ustadz Aulia ini, didengarnya enak sekali dan ilmunya Masya Allah. Oke, Ustadz, itu jadi terakhir di PT IKI sampai akhirnya antum berangkat ke sini. Betul. Ustadz juga mungkin teman-teman juga pengen tahu sebelum antum berangkat ke sini, Ustadz, itu antum ngimamin nggak? Pernah ngimami nggak di masjid-masjid di Indonesia? Contohnya sebelum berangkat ke sini ada pengalaman? Ya, sebelumnya saya ngimamin di daerah BSD di Tangerang. Di BSD Tangerang, oke. Di BSD Tangerang di perumahan Foresta. Itu berapa lama, Ustaz? Sekitar 3-4 tahun. Lama juga ya? Lama, Masya Allah, 3-4 tahun. Itu kalau di Indonesia sistemnya kayak di sini nggak, Ustaz? Maksudnya mohon maaf saya kan tanya. Untuk imam itu ditempatkan itu ya, tapi bukan dari pemerintah ya? Bukan dari pemerintah. Jadi itu kalau imam itu diangkat itu di salah satu kayaknya di BSD contohnya salah satunya. Itu yang mengangkat siapa?
yang mengangkat DKM. DKM. Mereka yang mencari-cari berarti. Betul. Oh, oke. Antum tinggal di daerah situ atau bolak-balik? Bolak-balik Depok BSD. Masya Allah. Itu setiap waktu gimana itu? Berapa? Cuman pada waktu tertentu aja? Saya bertugas yang sholat jahriyah saja. Oh, oke. Subuh, Maghrib, Isya. Antum bolak-balik tuh berarti. 3 atau 4 tahun? Terkadang subuh hanya yang weekend saja. Oh, oke. Kalau di daerah itu kalau maghrib bisa kan bisa tunggu kan gitu kan? Betul. Oke, berarti subuh itu hanya sebatas waktu weekend aja karena Masya Allah Depok ke WC Tangerang itu kan lumayan jauh teman-teman. Lumayan tuh kalau naik motor sekitar setengah jam lah. Oh gitu ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah antum sehat ya sih. Alhamdulillah. Berkah Insya Allah. Jadi itu ya di masjid terakhir. Betul. Ya? Jadi di situ. Tapi sebelumnya apakah ada pengalaman juga di masjid lain atau itu masjid yang antum satu-satunya punya pengalaman mengimami jamaah? Sampai saat ini cuma itu. Oke, gitu ya. Tapi lama sekali 4 tahun, Masya Allah. Berarti suka DKM-nya sama antum sih? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga saya yakin jemaahnya pasti suka. Kenapa? Biasanya kalau nggak suka itu kan protes ke DKM. Betul. Itu DKM yang memberhentikan. Betul. Tapi antum 3-4 tahun, Insya Allah berkasih. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast Bincang-bincang santai dengan Ustadz Aulia. Ini sebagai informasi juga teman-teman, Ustadz Aulia ini juga adalah lulusan Gontor ya. Dari Gontor, Masya Allah beliau akhirnya diteruskan ke PT IKI. Ya, dari PT IKI. Ustadz bisa dikasihkan informasi, mungkin walaupun Ustadz masih baru, saya yakin banyak berita-berita informasi terkait masalah keimaman di sini. Itu biasanya selain itu banyak dari mana aja imam-imam itu Ustadz? Dari negara mana aja? Dan saya dengar-dengar bahwa mereka itu imam-imam di sini banyak juga yang mereka mengajukan melamar perorangan. Sedangkan Indonesia beda. Mungkin teman-teman juga bisa dapat informasi dari Ustadz Aulia. Oh iya, di sini di Emirat imam-imam yang ditugaskan di masjid-masjid Emirat banyak dari beberapa negara seperti Mesir, Maroko, Sudan, dan masih banyak lagi. Terkhusus spesial bagi para imam Indonesia. Yang alhamdulillah berkat kerjasama KBRI dengan pemerintah Uni Emirat Arab mendatangkan sekitar 200 imam Indonesia di Uni Emirat Arab. Jadi istilahnya itu antara kerjasama antara dua negara. Betul. Jadi beda yang perorangan tadi ya. Ini lebih kepada government to government gitu ya, Sat. Betul. Oke. Itu jadi malah bagus dong, Sat. Betul. Teratur gitu ya, mereka datang ke Indonesia, dites juga oleh syekh-syekhnya. Oh, itu mantap sekali ya, Sat. Oke, tapi kalau yang lain itu ada juga yang perorangan sih. Mungkin udah tinggal di sini orang tuanya atau mereka datang ziarah ke sini terus mereka ajukan gitu untuk negara-negara lain ya. Tapi Indonesia khusus itu menggunakan sistem hubungan kerjasama gitu ya. Nah, Ustadz Aulia, jadi kira-kira dari ini hitungannya udah berapa bulan sekarang? Ada 5 bulan? Ada jalan 5 bulan. 5 bulan ya. Oke, jalan 5 bulan. Bisa diceritakan ke teman-teman suka dukanya itu apa ya? Untuk sampai saat ini dulu ya, gitu loh. Suka dukanya apa, Ustadz? Pertama mungkin jauh dari keluarga ya. Oke, ya. Itu manusiawi ya, awal-awal gitu memang biasanya ya. Oke, ya. Mungkin setelahnya perihal kebiasaan kita yang biasa di Indonesia kita lakukan, kemudian berubah ketika harus menjadi imam di masjid-masjid Uni Emirat Arab. Kemudian makanan itu juga salah satu ini yang kendala juga di awal biasanya. Betul. Kemudian cuacanya yang awal saya datang ke sini November, musim dingin ya. Kemudian sekarang sudah mulai musim panas. Iya, betul. Itu luar biasa. Iya, itu memang kita juga diuji sama cuaca di sini gitu. Ustadz, mohon maaf, antum sudah berkeluarga, Ustadz? Alhamdulillah sudah punya putra atau putri? Putri sudah punya 1 ya, umur 8 bulan. Alhamdulillah, insyaallah 8 bulan ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, syukur. Jadi saat ini keluarga di Indonesia saat ya? Masih di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat jika semuanya dimudahkan bisa kumpul sama keluarga saat. Amin. Insyaallah.
Nah, terus itu sukanya apa? Sukanya salah satunya bisa masuk vlognya Pak Ian. Masalah. Saya yang tersanjung teman-teman, masya Allah. Apa bisa Ustadz Aulia bisa masuk mau bersedia di vlog saya, alhamdulillah, karena saya tuh senang banget, orang Depok gitu, makanya langsung cepet-cepet saya minta beliau untuk saya paksa bersedia ya, gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah. Selain itu mungkin apa Ustadz, kira-kira sukanya lah, biar untuk memotivasi ke teman-teman ini gimana sukanya itu. Di awal-awal kedatangan pasti nanti insya Allah buah-buahnya, sukanya banyak ke depannya insya Allah. Tapi mungkin ada sesuatu yang antum nggak lupa nih, misalkan tiba-tiba ada datang bakso atau apa gitu, gimana gitu. Sukanya itu bisa bertemu orang Indonesia Masya Allah. di negara yang kita belum tahu. Oh gitu ya, itu memang betul teman-teman. Jadi perkumpulan atau pertemuan dengan orang Indonesia itu terasa sekali berharganya. Masya Allah. Yang selama ini kita biasa bertemu orang Indonesia di Indonesia, tapi bisa ketemu lagi orang Indonesia bisa di luar negeri, bukan di Indonesia sendiri, itu memang suatu hal yang sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Apalagi kemarin saya lihat senang banget Ustadz Aulia pada saat mengisi acara Isra Miraj ya. Alhamdulillah. Itu banyak ketemu saudara-saudara kita di sana, terus makanannya juga Indonesia semua ya kan. Itu dia. Ada apa aja waktu itu? Ada semuanya insya Allah lah. Jadi Ustadz Aulia lupa ininya dulu dukanya gitu. Saya yakin kalau yang di awal-awal tuh biasanya sangat manusiawi kalau masih ada rasa kangen, rindu, apalagi masya Allah buah hati beliau ini masih 8 bulan lagi sedang lucu-lucunya teman-teman. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan semuanya Ustaz ya. Amin. Biar sabar di sini dan juga tetap tegar insya Allah. Ustadz, sebelum nanti kita akhiri ini bincang-bincang santai kita ini, ada nggak mungkin yang Ustadz mau share ke teman-teman kira-kira apa Ustadz? Iya, bagi warga Indonesia umumnya yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Uni Emirat Arab, jangan ragu, jangan pernah takut, karena di sini banyak saudara-saudara kita juga, orang Indonesia juga, tersebar luas di daerah Uni Emirat ini. Terkhusus bagi para imam-imam, bagi para pembaca-pembaca Al-Quran, alhamdulillah orang Indonesia tidak kalah bagus, Masya Allah, dengan orang-orang di luar Indonesia, seperti Mesir, Maroko, Sudan dan lain sebagainya. Senang malah ya para makmum itu ya. Betul. Suara-suara Indonesia, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itu aja Ustadz. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih Ustadz Aulia sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Ian Vlog Podcast. Saya berdoa mudah-mudahan Aulia selalu diberikan kesehatan, amin. tambah berkah ya Ustadz di sini, Insya Allah. Mudah-mudahan keluarga Indonesia juga sehat-sehat. Amin. Oke teman-teman, begitu saja untuk perbincangan kita di podcast Ian Vlogs ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Aulia tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti video-video dari Ian Vlogs selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.